Halo good people, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang begitu egois? Mungkin itu temanmu, pasanganmu, keluargamu, atau mungkin dirimu sendiri. Aku ingin bicara soal egoisme karena itu adalah salah satu sifat yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dan seringkali sifat itu menyakitkan, dan karena mungkin itu juga sesuatu yang pernah kita alami. Kita mungkin pernah berada di dekat orang yang egois, yang awalnya kita tidak menyadarinya. Mereka tampak baik, bahkan perhatian, tapi semakin lama kita mengenal mereka, kita mulai merasa ada sesuatu yang salah. Mereka selalu mengutamakan kepentingan mereka sendiri, bahkan dalam situasi di mana kita merasa kita juga butuh didengar atau didukung. Kita sadar kita hanya menjadi bagian dari dunia mereka, tapi mereka tidak benar-benar peduli pada dunia kita. Orang yang egois, mereka sering pandai menyembunyikannya. Mereka bisa tampak ramah, murah senyum, bahkan dermawan. Tapi di balik semua itu, ada motif yang selalu mengarah kembali pada kepentingan mereka sendiri. Ketika kamu membutuhkan mereka, ada syarat-syarat tak tertulis yang harus kamu penuhi. Kamu harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Kalau kamu tidak bisa, mereka akan mulai menjauh atau bahkan mengabaikanmu sama sekali. Mungkin kita pernah merasa sangat kecil di hadapan orang yang egois. Mereka membuat kita merasa pendapat kita tidak penting. Ketika kita berbicara, mereka memotong. Ketika kita membutuhkan ruang untuk menyampaikan perasaan kita, mereka sibuk membicarakan masalah mereka sendiri. Kita berusaha memahami mereka, tetapi mereka itu jarang, atau bahkan tidak pernah mencoba untuk memahami diri kita. Yang menyakitkan, kita mulai meragukan diri kita sendiri. Kita bertanya-tanya, apa aku yang terlalu sensitif? Apa aku yang salah karena berharap diperlakukan lebih baik? Kita mulai mengubah diri kita, mencoba menjadi lebih menyenangkan bagi mereka, berharap mereka akan menghargai kita lebih. Tapi tidak ada yang berubah, mereka tetap sama, dan kita semakin kehilangan diri kita. Tapi kemudian kita menyadari sesuatu. Orang yang egois tidak selalu sadar bahwa mereka itu egois. Banyak dari mereka tidak pernah benar-benar berniat menyakiti orang lain. Mereka hanya terbiasa hidup dalam pola pikir bahwa dunia ini berputar di sekitar mereka. Mungkin itu karena mereka dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa hanya mereka yang penting. Atau mungkin karena mereka pernah terluka, sehingga mereka merasa perlu melindungi diri dengan cara menomorsatukan kepentingan mereka. Kesadaran itu membuat kita berhenti menyalahkan mereka, tapi bukan berarti kita harus menerima perlakuan mereka begitu saja. Kita sadar kita punya hak untuk dihormati, didengarkan, dan diperlakukan dengan adil.
Kita mulai belajar untuk menetapkan batasan. Kita mulai belajar untuk berkata, "Aku juga penting." Dan itu tidak mudah, karena orang yang egois seringkali tidak menerima batasan dengan baik. Mereka akan mencoba membuat kamu merasa bersalah. Mereka akan berkata bahwa kamu berubah, bahwa kamu tidak lagi peduli pada mereka. Tapi itu adalah bagian dari proses. Di sisi lain, kita juga mulai bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku pernah menjadi orang yang egois? Kita harus jujur, jawabannya adalah iya. Ada saat-saat di mana kita begitu sibuk dengan diri kita sendiri, dengan masalah kita, dengan ambisi kita, sehingga kita lupa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita lupa bertanya, bagaimana kabarmu? Kita lupa memberikan perhatian yang tulus, dan ketika kita menyadari itu, kita merasa malu. Tapi kita harus percaya bahwa setiap orang punya peluang untuk berubah. Menyadari kesalahan adalah langkah pertama. Kita mulai belajar untuk lebih peka. Kita mulai belajar untuk mendengarkan, benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Kita mulai belajar untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Itu tidak selalu mudah, karena ego seringkali ingin diutamakan. Tapi kita harus tahu, jika kita ingin dunia di sekitar kita menjadi tempat yang lebih baik, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Egoisme adalah sifat yang ada dalam diri setiap orang. Dalam kadar yang berbeda-beda, kita semua pada satu titik dalam hidup kita pernah mengutamakan diri sendiri di atas orang lain, dan itu manusiawi. Tapi yang membedakan adalah apakah kita mau belajar untuk mengendalikan ego kita atau membiarkannya menguasai kita. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita merasa bersyukur. Bertemu dengan orang yang egois mengajarkan kita banyak hal. Mereka mengajarkan kita untuk lebih mengenali diri kita sendiri, untuk lebih menghargai orang-orang yang benar-benar peduli pada kita, dan untuk lebih bijak dalam memilih siapa yang layak masuk ke dalam hidup kita. Mereka juga mengajarkan kita untuk lebih memahami bahwa di balik setiap tindakan ada cerita yang mungkin tidak kita ketahui. Kalau kamu pernah merasa lelah menghadapi orang yang egois, aku ingin mengatakan ini padamu, bahwa kamu tidak sendirian. Kamu berhak untuk merasa dihargai. Kamu berhak untuk memiliki hubungan yang sehat, di mana ada saling memberi dan menerima. Jangan takut untuk menetapkan batasan. Jangan takut untuk berkata tidak, dan jangan takut untuk menjauh jika itu yang diperlukan untuk melindungi dirimu sendiri. Dan jika kamu merasa bahwa mungkin kamulah yang egois, jangan malu untuk mengakuinya. Mengakui kelemahan bahwa bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Itu menunjukkan bahwa kamu cukup berani untuk melihat dirimu sendiri dengan cukup, dan cukup rendah hati untuk ingin menjadi lebih baik. Egoisme bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah sifat yang bisa diubah jika kita mau. Dan ketika kita belajar untuk menempatkan kepentingan orang lain di samping kepentingan kita sendiri, kita akan menemukan bahwa dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dan lebih indah. Kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi dari apa yang kita berikan. Jadi mari kita renungkan, apa kita ingin terus hidup dalam bayang-bayang egoisme, atau kita ingin melangkah keluar menjadi pribadi yang lebih baik, yang membawa cahaya bagi orang-orang di sekitar kita,
Pilihan itu ada di tangan kita, dan aku percaya kita semua punya kekuatan untuk memilih dengan bijak. Thank you. Saya Amri Fitra.